Berkshire Hathaway resmi melepas seluruh sahamnya di BYD, produsen kendaraan listrik asal Cina. Investasi yang dimulai 2008 itu semula memberi keuntungan besar bagi perusahaan milik Warren Buffett. Dilaporkan CNBC, Berkshire pertama kali membeli 225 juta saham BYD pada 2008 dengan nilai 230 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 3,8 triliun rupiah. Nilai itu melesat pada kuartal kedua 2022, mencapai 9 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 149,8 triliun rupiah. Berkshire mulai mengurangi kepemilikan di BYD sejak Agustus 2022. Hingga Juni 2023, hampir 76% saham dilepas sehingga kepemilikan tinggal di bawah 5%. Posisi ini membuat Berkshire tak lagi wajib melaporkan transaksi penjualan ke Bursa Efek Hong Kong. Data terakhir menunjukkan masih ada 54 juta saham tersisa. Namun laporan kuartal pertama Berkshire Hathaway Energy, anak usaha yang memegang saham BYD, mencatat nilai investasinya 0 per 31 Maret 2024. Juru bicara perusahaan mengonfirmasi seluruh saham sudah dijual. Keputusan membeli BYD diambil atas saran mendiang Charlie Munger. Rekomendasi itu setelah melihat prospek menjanjikan dari BYD. Prediksi itu terbukti. Saham BYD melonjak sekitar 3.890% selama Berkshire menjadi pemegang saham. Buffett sendiri belum pernah menjelaskan detail alasan pelepasan saham BYD. Pada periode yang sama, Berkshire juga melepas hampir seluruh sahamnya di Taiwan Semiconductor senilai sekitar 4 miliar dolar Amerika Serikat atau 66,5 triliun rupiah. Saham itu dijual hanya beberapa bulan setelah dibeli. Buffett menilai risiko geopolitik terlalu besar akibat klaim Beijing atas Taiwan. Buffett jarang berbicara politik belakangan ini. Pada 2022, ia pernah menyinggung banyak orang yang marah secara berkelanjutan lalu melampiaskannya ke perusahaan, sesuatu yang menurutnya merugikan karyawan dan investor. Meski kerap berbeda pandangan dengan Donald Trump, keduanya sejalan dalam satu hal, perusahaan sebaiknya berorientasi jangka panjang. Trump menulis di Truth Social pekan ini, Komisi Sekuritas dan Bursa sebaiknya mengizinkan perusahaan melaporkan laba setiap 6 bulan sekali, bukan tiap kuartal. SEC mengatakan kepada CNBC usulan ini sedang diprioritaskan untuk mengurangi beban regulasi yang dianggap tidak perlu. Buffett sendiri sudah lama menentang panduan laba per saham setiap kuartal. Ia menilai praktik itu mendorong perusahaan terjebak pada target jangka pendek. Menurutnya, laporan kuartalan tetap diperlukan, tetapi harus memberi gambaran retrospektif tentang kinerja aktual, bukan ramalan laba. Dengan begitu, pemegang saham dan publik bisa menilai kemajuan perusahaan dengan lebih akurat. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.